Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Wa qala tabaraka wa ta'ala, ya Al-imanu bab 13 bab 13 dan pelajaran cerita ini iman kepada hari akhir bab 13 halaman 81 kau ada salah angkat apa kayak iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat. Hari akhir adalah hari kiamat. Kita mulai pembahasannya al-imanu bil mauti, iman kepada datangnya kematian. Karena mati sering disebut sebagai kiamatul sughra, kiamat kecil. Mati kuwi diarani kiamat cilik. Nah, kiamat gede jenenge kiamat. Beriman kepada hari akhir. Kita mulai dari beriman kepada kematian sampai pada nanti perjalanan seseorang di alam barzakh sampai yaumul ba'ats, sampai nanti apakah dia termasuk min ahlil jannah atau min ahlin nar, termasuk nanti syafaat. Kita mulai Bapak Ibu, iman kepada kematian, iman kepada datangnya kematian. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-34, walikuli umatin ajal, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu atau ajal. Bahkan sebelum kita diciptakan, Allah Ta'ala sudah menyebutkan, mentakdirkan kapan datangnya ajal kita. Cuma tidak ada satupun orang yang tahu dan tidak ada satupun malaikat yang diberi tahu. Itu kuasa Allah Ta'ala. Nah, kalau ada orang yang ngomong, bahwasanya dia akan mati tanggal ini, kamu akan mati berapa hari lagi, maka itu kita wajib mendustakan. Karena tidak ada yang tahu kecuali Allah. Alimul ghaibi, ya Allah itu alimul ghaibi, dan yang mengetahui perkara yang gaib. Wala yudhiru, dan Allah tidak akan menampakkan yang gaib itu kepada satupun orang kecuali ya beberapa rasul yang Allah ridhoi. Itu pun rasul tidak pernah diberitahu tentang kematian. Bab gaib yang diberitahukan kepada rasul hanya sebagian. Rasul pun tidak mengetahui kapan datangnya kematian padanya. Nah, urusan gaib. Nah, Kanjeng Rasul ora pirsa, lah kene wong dudu rasul kok ngomong-ngomong ngerti di
dino patine maka kita wajib mendustakan. Kita wajib mendustakan. Goroi wajib mendustakan. Fa'idza jaa ajaluhum, dan apabila telah datang waktu mereka, ajal itu waktu, la yastakhiruna sa'atan, maka tidak dapat mengundurnya barang sesaat. Kalau kematian itu datang, gak ada kekuatan yang sanggup mengundurnya walaupun satu saat, satu waktu. Wala yastaqdimuna, dan tidak ada pula dapat memajukannya. Jadi kersane Gusti Allah rasa di undurke rasa disokno, itu pati. Padahal pati tadi sudah kita katakan gak ada yang tahu. Kenapa tidak diberitahukan kematian kita agar kita senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Jadi kenapa ora diwene weruh supaya dhewe kuwi dina-dinane wektu-wektune diisi kanggo nyiapke tumekane golek sangu, golek bekal kanggo ngadepi perjalanan hari kiamat yang panjang. Wallahu a'lam. Qul dawai Muhammad, lau kuntum fi buyutikum. Ya. Lau kuntum fi buyutikum, lamun ana ta sira kabeh fi buyutikum ing dalem omah manira. La barasal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madwajihim qataman, bakal nekani wong-wong sing cinatep ing atase wong mau pinerjaya ila madwajihim, bakal nekani papan nopo deden mati. Jadi ini gak perlu kita itu takut nanti ora gelem mbah ngaji ra usah numpak pesawat udah mati kok mati saiki aku ora gelem numpak sepur. Ya ternyata sepur yo kecelakaan iso mati. Ya mati. Pemene saiki wong lanang coba ngarep karo buri. Usule Bu Menteri wong wedok oke. Jangan. Jadi gua tumbal ken wong lanang padahal jumlah kaum wedok wong lanang. Pengajian iki wae ka wong lanang. Ya, insyaallah nggih. Wallahu a'lam bishawab. Wali bilang. Jadi meskipun seseorang itu kalau orang itu ditakdirkan meninggal pada satu tempat, maka dia akan mendatangi tempat di mana dia akan meninggal. Juga orang itu takut pada ketinggian. Kalau dia ditakdirkan jatuh dari ketinggian, tak bagaimana sebabnya dia akan mendatangi ketinggian kemudian dia mati. Maka nggak perlu ada yang kita takutkan, karena kematian itu akan mendatangi kita dimanapun kita bersembunyi. Jadi malaikat maut itu dengan delikno nanti alas roban Israel betul gitu. Malaikat teko. Jadi rasa wedi ya lah mati rasa dada delik. Meskipun kita berada di benteng yang kuat sekalipun, ya malaikat akan datang. Rezeki yang ono, rezeki rasa dada khawatir. Dodol jero kampung. Wong malaikat kira pernah nak jelajen jenengan malaikat goleki. Mbok rezeki jenengan arep ono dhuwur gunung Semeru ono ya digoleki malaikat membawa rezeki. Jadi rasa wedi usaha mati rezeki. Nggih, adi guru lakoni. Ya, lakoni aja kowe nak ora mau kene rezekine cerak no kene lho, enggak malaikat itu datangi. Meskipun jenengan ten moro-moro, nah rezekine ditekani malah malaikat. Insyaallah ya, bahkan ikan yang berada di dasar laut, di palu laut yang paling dalam pun didatangi malaikat untuk diberi rezekinya. Jadi gak usah khawatir, ya, gak usah khawatir. Kaya bukan karena pekerjaan kita, tapi kaya karena pemberian Allah. Pekerjaan hanya wasilah. Dengan manen usaha kita di tani, ya takdir juga ya juga tani usaha bagian ikhtiar. Jadi jangan sampai kemudian ada pikiran bahwa aku nak barusan terus tani hasilnya koyo wingi. Ya mungkin ya bisa jadi tapi Allah berikan yang lain. Kalau takdirnya tidak akan
menyebut pelebur kenikmatan, mengingat pelebur kenikmatan, yaitu al-maut, kematian. Itu kematian itu akan mencabut semua kenikmatan yang didapatkan manusia di dunia. Legi gula wis ora ngrasake, legi uyah wis ngrasake, pahit asem ora ngrasake, kecut. Insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi digawe kok akeh-akeh eling lawan pati. Ya, eling lawan pati. Apa sing dieling-eling kok kita aturke yen tumeka ya ora iso denjok, ora iso undur. Apa sing dieling-eling ya pati kuwi nekani ya meskipun kita ndelik no bedek-bedek sing kuat. Jadi gak perlu takut. Ya, gak perlu takut. Kemudian beriman kepada dahsyatnya sakaratul maut. Yang mengiringi kematian adalah sakaratul maut. Nah, ini disebut dahsyat. Ya, Masya Allah ya. Ibnu Abi Ad-Dunya rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari sahabat Shaddad bin Aus. Ia berkata kematian adalah kengerian yang paling dahsyat di dunia dan akhirat bagi orang yang beriman. Ini perkataan sahabat Shaddad bin Al-Aus. Kematian lebih menyakitkan dari gorisan gergaji. Subhanallah. Sayatan gunting, panasnya air mendidih di bejana. Seandainya ada mayat yang dibangkitkan dan menceritakan kepada penduduk dunia tentang sakitnya kematian, niscaya penduduk dunia tidak akan nyaman hidup mereka dan tidak akan nyenyak tidur mereka. Gak ada orang yang dikembalikan. Ya, orang-orang thariqah punya keyakinan. Banyak sekarang para ikhwan mengkaji thariqah, tapi ya dia punya keyakinan bahwa orang mati itu bisa kembali ke dunia. Ibnu Abi Dunya seorang dia meriwayatkan bahwa sahabat Sadat mengatakan yen wong mati kuwi bali urip terus diritake kahanane waktu sakaratul maut, orang tidak akan pernah nyaman hidup, tidak akan pernah nyenyak tidur. Nah, berat. Makanya Rasulullah berdoa Allahumma hamin alaina bi sakaratul maut. Karena berat. Bahkan Rasulullah pun pernah mengalami beratnya sakaratul maut, tapi keringat beliau bercucuran. Ya, ketika sakaratul maut datang, dia menutup wajahnya dengan kain, kemudian dibuka lagi. Ketika sesak, dia buka, kemudian ditutup lagi, sesak, itu berulang. Insyaallah ya, itu Rasulullah. Di antara dalil yang menegaskan terjadinya proses sakaratul maut yang mengiringi perpisahan jasad dengan rohnya, bagaimana firman Allah Ta'ala surat Qaf ayat yang ke-19, ya, wajah sakaratul mauti bil haqq, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahidu, itulah yang kalian selalu lari darinya. Itu sakaratul maut. Itu sakaratul maut, Masya Allah itu ya, itu gak akan datang lagi. Hanya sekali itu pun menyakitkan. Maksudnya jalan jami al-bayan bin tafsiril Quran, sakaratul maut adalah kedasatan, tekanan dan himpitan kekuatan kematian yang mengalahkan manusia dan menguasai akal sehatnya. Makna bilhaq adalah perkara akhirat, sehingga manusia sadar, yakin dan mengetahui ada yang berpendapat al-haq adalah hakikat keimanan. Ya, dasarnya Masya Allah ya. Juga ayat-ayat yang lainnya nanti saya akan jawab. Sedang beberapa hadis yang menceritakan sakaratul maut, kita sebutkan salah satunya dari diriwayatkan Imam Bukhari dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Kanjeng Rasulullah SAW ya didatangi kematian atau ajal. Inna Rasulullah SAW kana baina yadayhi raqwatun aw qalbatun biha ma'un faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma'i fayamsahu bihi ma wajahu wa yaqulu la ilaha illallah inna lil mauti sakaratin summa nasaba yadahu faja'ala yaqulu bi rabbi
fi rafiqil a'la hatta qubida wa malat yadahu. Rasulullah mengatakan, Ibunda Aisyah mengatakan bahwa di hadapan Rasulullah ada satu bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangannya ke dalamnya dan membasuhkan muka dengannya seraya berkata la ilaha illallah. Rasulullah ketika sakaratul maut, ya, sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut. Rasulullah mengatakan, ya, sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut, dan beliau menegakkan tangannya dan berkata menuju rafiqil a'la, sampai akhirnya nyawa beliau diambil Allah Ta'ala. Jadi subhanallah, kanjeng Nabi pun mengalami ya situasi bagaimana dahsyatnya sakaratul maut. Meskipun kematian yang menyebutnya mudah. Kalau Rasulullah SAW ikhwani billah menghadapi sakaratul maut yang hebat, apalagi kita, maka jangan pernah jumawa karena amal kita. Ya, kita minta kepada Allah agar Allah Ta'ala menjemput nyawa kita dalam kondisi yang baik, dan Allah mencabut nyawa kita dengan cara yang baik. Banyak Allahumma hawin alaina di sakaratul maut. Banyak berdoa insyaallah ya. Enggak ada yang kekuatan yang bisa melawan. Meskipun para habib mengklaim ya orang kalau pengikut habib mereka tidak akan mengalami sakaratul maut hebat. Kalau malaikat sakaratul maut, malaikat pencabut nyawa datang, mereka suruh ngomong, aku bolone, aku sekter mania, ngomong malaikat pergi, buka YouTube, aku sekter mania, langsung di malaikat, langsung nongol lebat kabeh, ya ini bisa, wallahu a'lam. Oke, ini ikhwani billah, oke, ini kita kembali kepada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Wali bilang banyak ini beredar kajian-kajian yang masya Allah ya, itu mengembalikan kita kepada kekufuran, kemusyrikan. Kayak wali bilang hati-hati. Kita lanjutkan. Ya, di dahar roti dari batu ngantuk, dari batu ngantuk, hijau, kotak tangan ini, mau tidak? Tak break 2 menit buka, mau tidak? Dengan ya, selanjutnya masya Allah ya. Ikhwani bilang itu masya Allah. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, lama sakulan Nabi SAW ja'ala yataghasyahu, faqalat Fatimatu alaiha salam al-yaumi ya wa karba abahu wa qala laha laisa ala abika karbun ba'dal yaumi. Tatkala kondisi Nabi semakin memburuk, putri beliau Fatimah berkata, alangkah berat penderitaan ayahku. Beliau menjawab, Rasul mengatakan beliau mengatakan ya laisa ala abika, namudan Anas mengatakan laisa ala abika karbun ba'dal yaumi. Ya, dia mengatakan bahwasanya tidak ada penderitaan atas ayahmu setelah ini selama-lamanya. Wallahu a'lam. Rasulullah pun mengalami sakaratul maut. Maka kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Dalam riwayat At-Tirmidzi dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, aku tidak iri kepada siapapun atas kemudahan kematiannya. Sesudah aku melihat kepedihan kematian yang dialami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, aku tidak pernah merasa iri. Oke, jamaah yang hormati. Di dalam kitab Hilyatul Auliya, kitab ini direkomendasikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk dibaca. Berisi kisah-kisah salaf. Ada ulama yang menggambarkan bagaimana dahsyatnya sakaratul maut. Ulama tadi mengatakan di dalam kitab Hilyatul Auliya, dahsyatnya sakaratul maut, dahsyatnya sakaratul maut yang menimpa seorang hamba,
pedihnya, perihnya sakaratul maut itu seperti pohon yang akarnya berduri tumbuh di dalam daging manusia. Saking menggambarkan pedihnya sakaratul maut sampai dalam kitabnya Syekh Asfahani dia mengatakan sakaratul maut itu kalau datang sakitnya seperti pohon yang akarnya berduri. Akarnya menjalarkan seluruh daging manusia. Kemudian ia dicabut serta merta. Barut tidak. Itu sakaratul maut itu seperti pohon yang dia punya akarnya itu tumbuh di seluruh daging kita. Kemudian sakaratul maut itu perihnya seperti pohon yang akarnya tumbuh di daging itu dicabut secara merta. Itu perihnya sakaratul maut. Maka kalau kemudian ikhwan dibilang, halo, dalam riwayat bahwa tanda-tanda orang sakaratul maut dia mengalami keringat yang hebat. Mungkin wallahu a'lam bishawab. Ini menunjukkan kepada dahsyatnya sakaratul maut. Maka sekali lagi kita banyak-banyak mengingat kematian. Di antara yang kita ingat dari kematian adalah dahsyat sakaratul maut. Ya, yang perlu diingat bahwa seseorang itu akan diwafatkan Allah, seorang hamba itu akan dimatikan Allah sesuai dengan kebiasaannya sewaktu ia hidup. Maka jalanilah hidup kita dengan sebaik-baiknya, sehingga dimanapun kita didatangi kematian, maka kita didatangi dalam kondisi yang baik, meskipun merasakan pedihnya sakaratul maut. Kalau orang biasa joget-joget, ya khawatirlah kalau sakaratul maut datang saat dengan joget. Banyak kan ya, joget-joget sakaratul maut, lidah dan kejat-kejat mati. Kalau orang senang ke tempat-tempat hiburan malam, takutlah kalau malaikat maut datang saat dengan berada di hiburan malam. Ya, maka takutlah orang-orang yang mendatangi tempat-tempat maksiat, melakukan dosa-dosa besar. Kematian akan mendatangi saat kita melakukan dosa besar, karena seorang itu akan diwafatkan, dimatikan sesuai dengan kondisi kebiasaannya waktu yang hidup. Maka sekali lagi lakukan banyak kebaikan agar Allah mematikan kita dalam kondisi yang baik. Masya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian iman kepada adanya soal kubur. Ada soal kubur, ada nikmat kubur, ada kubur. Ya, ada soal kubur, ada nikmat kubur, ada kubur. Insya Allah ya. Beriman kepada adanya soal kubur. Ya, dalilnya boten kula waca mawon. Ya, jadi proses ketika seseorang sudah dicabut nyawanya, kemudian dia dikubur, diletakkan ke dalam liang lahatnya, ya, atau yang lainnya, bukan sak atau apa yang lainnya, kemudian ditinggalkan oleh orang-orang yang menguburnya, maka didatangilah dua malaikat. Ya, kedua malaikat itu mendudukkannya dan menanyakan kepadanya tentang tiga hal. Ya. Ketika itu yang menjawab bukan lisan kita. Yang menjawab bukan lisan kita, yang menjawab adalah kebiasaan kita. Makanya ikhwati fillah, ketika seorang ditanya, orang mukmin ditanya, apa yang kamu ketahui tentang Muhammad? Dia mengatakan dia adalah Rasul dan hambanya. Ketika ditanya orang-orang munafik, orang-orang kafir, apa yang kamu ketahui tentang Muhammad? Dia mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar orang-orang mengucapkannya. Ya, malaikat mengatakan kamu tidak tahu dan kamu tidak mau baca. Dia tidak mau tahu. Nah, dipukul di antara kedua matanya. Masya Allah, walillah. Ya. Nah,
kemudian ada orang yang punya anggapan beberapa daerah di sana. Saya pernah ikut kubur jenazah sana itu apa itu? Karas itu dur, karas besok. Karas padahal begitu loh betul. Karas itu dur. Kalau tek karasnya dur men kalau nah itu dasarnya gak ada sih. Mau nak dilumpuhi kedua dulu. Nah kita lumpuh dan kuburan, tapi lumpuh di sini di alam kubur. Jadi lantas kalau dimaknai kuburan itu maka bagaimana kalau karas masih bisa diterima? Saat ini kena sak, itu dengan itu nopo jodoh lumpuh resok, tapi obat merah resok. Jadi duduk di alam kubur, bukan di dalam kuburan, ya. Nanti termasuk orang-orang yang mati tidak sempat dikubur, dia tetap didudukkan. Kurang terus malaikat digulai nyandi. Meskipun sampai hari ini tidak bisa dicari pesawat yang jatuh ke dasar laut, tapi malaikat menemukan. Malaikat nemu yakin malaikat kaya awak, malaikat ora enek apa ora duwe basarnas, ora duwe apa kuwi, malaikat ya ora duwe ngono kuwi kokean anggaran. Maka Allah malaikat itu super apa kok iso. Golekno dasar laut iso. Sing karek sak cuwil pun malaikat mengenali. Enggak nalok. Insyaallah ya. Yang menjawab ketika kita di soal kubur adalah amal kita, kebiasaan kita. Meskipun orang itu dikasih kepean, itu ada beberapa tempat itu kalau sudah proses masih ada ini. Kalau sudah proses kubur diselesai, kalau kita akan sunnah kanjeng Nabi waktu Rasul memakamkan sahabat Utsman di Baqi Gharqad, Rasulullah kemudian mengambil batu. Batu itu diletakkan tepat di atas kepala Utsman bin Mas'ud. Bukan Utsman bin Affan. Kemudian Rasulullah mengatakan agar dia terjaga kehormatannya, agar dikenali. Jadi memberikan tanda itu boleh. Rasulullah pun memberi tanda kepada Utsman ketika Rasul ikut menguburkannya. Rasul yang mengambil batu. Kemudian Rasul mendoakannya. Rasul mengatakan doakanlah saudaramu karena hari ini sedang ditanya. Makanya doa di atas kubur itu apa? Allah maghfir lahu, Allah masabithu. Ya Allah ampunilah ia, ya Allah teguhkanlah ia. Surat Ibrahim. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan fillah ini ya insyaallah. Itu ditanya. Maka sekali lagi monggo kita perbaiki diri kita perbaiki perilaku kita, ya, agar bisa membantu saat kita ditanya kedua malaikat untuk menjawab dengan sebenar-benarnya. Ya, jangan berpura-pura, pura-pura baik, pura-pura apa, nanti ya akan nestapa akan menimpa kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga disebutkan dalam banyak, saya mengutarakan banyak dalil ini. Ada nikmat kubur, ada azab kubur. Ada nikmat kubur, ada azab kubur. Orang yang ditakdirkan mendapat azab, dia akan diazab Allah Ta'ala di kuburnya. Kalau dia diazab, maka dia tidak mendapatkan waktu untuk istirahat. Meskipun ini maidi, ramrai, ya, rakaya bigi barang, rakai. Kalau dia mendapatkan nikmat, maka dia tidak akan meninggalkan nikmat itu walau sekejap mata. Maka tidak mungkin orang yang sudah mati itu dia akan kembali lagi ke dunia dalam kondisi jaga. Kalau dalam mendatangi saat mimpi, ulama khilaf beda. Disebutkan dalam kitab Ar-Ruhnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tentang kisah Nawfal Sabit bin Qais yang syahid, kemudian baju perangnya diambil seseorang. Kemudian ada sahabat yang mimpi tentang Sabit bin Qais. Ini kitabnya Ar-Ruh. Itu pun tidak pasti. Artinya tidak pasti yang datangi itu benar-benar orang mati atau setan. Sebab setan itu bisa menyerupai siapapun dan mendatangi dalam mimpi siapapun, kecuali dia tidak akan bisa menyerupai kanjeng Nabi. Maka dalam akidah
bisa jadi itu adalah setan, bisa jadi itu orang yang sudah mati menjadi setan, karena setan bisa menyerupai siapapun. Maka fiktif. Tapi kalau nabi yang datang pasti nabi. Pertanyaan ini sopo sing perso Pak Suryani kan nabi. Dia yang tahu ditekani ya Kiai Azhari tahu ditekani. Azhari Pati perso ditekani kan nabi. Ya Azhari itu rumor ditekani karo kan nabi. Beden dia Azhari pun esok masih busok. Dia melakukan pelecehan pada 50 santrinya dan bukan nolak, saya nggak pelecehan, tapi saya mendapatkan amanah dari guru mursyid. Kalau ikut kan punya guru mursyid. Kemudian gua diucapin di sana ngomong, wikon, langsung bilang dari modus Yahudi, yaitu mukibin. Lanjutkan, Masya Allah ya. Maka tidak mungkin datang kembali kok. Pendaki Jumat, nopo, mati, mulutnya mumat, lari aku. Senengane grupo, cawi sono grupo, senengane Cisamsu, cawi sono, Cisamsu, iya pak. Tapi ramono malah diri belum apa, itu nggak mungkin. Apalagi sampai pada cerita-cerita bohong, ada seorang habib mengatakan bahwasanya bahwa gurunya itu mati, tapi 1 tahun setelah kematiannya, 2 tahun istrinya hamil. Istrinya yang janda itu hamil. Murid-muridnya diberitahu bahwa yang menghamili adalah gurunya, karena dia dalam waktu-waktu tertentu dia pulang untuk mendatangi istrinya. Waduh, di nara sinau tidak ini sesat. Jadi piye iku? Enjojo yo wong mati perkosa wong barang iki. Ya pomo itu kuwi wong mati iki yo. Pomo itu urip niku dia akan bersedekah. Ya. Suratipun Al-Munafiqun. Napa? Kalau dia diundur kematiannya, dia akan bersedekah. Ya, dia akan bersedekah. Artinya beramal soleh. Karena sedekah itu dimaknai kullu ma'rufin sedekah. Dalam Al-Adab An-Nabawi itu sedekah kan macam-macam. Dia akan sedekah. Sedekah itu melakukan kebaikan. Kullu ma'rufin sedekah. Orang malah nyenengi bojone. Wong mati sing pikir nyenengi bojone barang. Pikiran wong mati iki untuk nikmat apa ora nak. Reto nikmat bali urip bali salat nang masjid adan kuwi ya dia tahajud kuwi ya. Kok malah nyenengi bojone barang. Ngono ya percaya kae. Percaya, tak percaya anu didipo-dipo dhewe. Yo biar didiwa-diwakan saiki didipo-dipo dhewe. Kan kita tidak disebut kiai kita, ustaz kita nggak pernah nyembah siapapun. Yang kita sembah Gusti Allah. Nah, manusia bisa salah. Gusti Allah niku sing damel salah, sing damel becik. Tidak, kita nyembah Gusti Allah. Nah, kiai kan niku demo di dewa-dewa ke. Baru di demo dhewe. Nggih betul. Wah, lanjut. Insyaallah ya itu kepada bilang. Jamaah yang hormati, Masya Allah ya. Itu tentang kisah-kisah. Saya rekomendasikan untuk membaca di kisah-kisah ini. Kisah-kisah ketika Rasulullah di-mi'rajkan, maka diperlihatkan kepadanya alam kubur. Berbagai macam jenis siksaan alam kubur. Ya, Masya Allah ya. Di antaranya ini ya, Rasulullah melewati 2 buah kuburan, kemudian belum mengatakan innahuma la yu'adzabani. Keduanya sedang diadab. Keduanya diadab bukan perkara dosa yang gede. Gede itu dosa yang sulit untuk ditinggalkan. Yang satu tidak perhatian air kencing. Yang satu suka adu atau namimah. Kemudian hadis yang kedua Rasulullah mengatakan inna akila riba
yu'adzabu min hina yamutu ila yaumil qiyamah bisabahati bil nahril ahmar alladhi huwa mislu dam. Orang yang makan riba dia akan diadab di alam kubur mulai dari matinya sampai datangnya hari kiamat. Berarti alam kubur berenang-renang di sungai darah mislu dam. Sungai yang warnanya merah mislu dam, seperti darah. Insyaallah ya. Hati. Ja'a Jibril wa Mikail alaihi wassalam faqala fangtalaqna fa'ataina ala misla tanur. Kemudian di hadis yang berikutnya Rasulullah pernah diperlihatkan oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail tentang adab yang berupa untuk pelaku zina yang tidak tobat, bahwa di alam barzakh dia akan dimasukkan satu tempat yang namanya tanur. Tanur itu mungkin seperti periuk, karena Rasul mengatakan waqala a'lahu dhayiqun wa asfaluhu wasi'un. Bagian atasnya sempit, bagian bawahnya luas, seperti kendil. Jadi mau arep oke malam dunia ini anti panjat tebing, ra iso panjat tebing ini. Ya, a'lahu dhayiqun wa asfaluhu wasi'un. Tanur itu tempat yang bagian atasnya sempit, wa asfaluhu wasi'un, bagian bawahnya luas. Di situ ada laki perempuan yang telanjang. Setiap kali dilahap api dari bawah, mereka do itu melolong seperti anjing. Ya. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril? Siapakah mereka itu wahai Jibril?" Jibril mengatakan, "Haula'i zunatu wa zawani, yakni minari jali wa nisa'i." Mereka adalah para pezina laki-laki dan perempuan. Laki-laki perempuan pezina. Rasul mengatakan, malaikat Jibril mengatakan, "Fa hadza adabuhum ila yaumil qiyamah." Ini adab yang mereka terima sampai nanti datangnya hari kiamat. Berarti adab apa? Adab kubur. Orang yang berzina dan dia tobat. Insyaallah naudzubillah min dzalik tsumma naudzubillah. Ikhwani billah, jadi bidah balik bahwa iman kepada hari akhir, yang kedua beriman kepada nikmat kubur, soal kubur, nikmat dan adab kubur. Mari kita mempersiapkan diri untuk menghadapi hari yang tidak pasti datang kepada kita kapan, tidak pasti sebagaimana tidak pastinya tentang nasib kita hari ini, ya. Nah, tidak pasti gitu ya. Nah, masya Allah ya, walillah. Nah, kita persiapkan dengan amal kita. Allah Taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Maka perhatikanlah apa yang telah kau persiapkan lighad untuk besok pagi. Pagi itu adalah kematian, kiamat. Apa yang telah kau siapkan untuk hari akhir. Ya, kenapa disebut pagi? Karena sesuatu yang akan datang itu meskipun jauh lama, itu kalau dia pasti datang namanya dekat. Tapi sesuatu itu kalau ditinggalkan meskipun baru saja bisa dibilang jauh. Nah, kiamat itu pasti datang meskipun kita tidak tahu kapan datangnya kiamat. Baik kiamat sughra ataupun kubra, kalau pasti datang maka dikatakan dekat. Maka ayat ini mengatakan lighad. Perhatikanlah